Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan langkah hukum setelah difitnah berada di balik kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya. Partai Demokrat mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyebarkan informasi dan jangan sampai terprovokasi. Belakangan kembali muncul isu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dituduh terlibat dalam isu kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Partai Demokrat pun menyayangkan rumor tersebut muncul di saat penanganan bencana Sumatera belum selesai. Koordinator jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra memastikan SBY tidak terlibat dalam isu ijazah Jokowi. Pihaknya mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyebarkan informasi dan jangan sampai terprovokasi. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Sebelumnya politisi Partai Demokrat Andi Arief menyebut SBY merasa terganggu karena dikaitkan dengan isu ijazah Jokowi. Andi Arief bahkan mengatakan SBY mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyeret namanya di isu ijazah Jokowi. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum, akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Pada Juli tahun lalu, Jokowi sudah membantah telah menuduh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang besar di balik tuduhan ijazah palsu. Jokowi saat itu menegaskan bahwa orang besar itu bukanlah SBY. Enggak ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui proses penyidikan yang panjang. 8 tersangka tersebut dibagi ke dalam 2 klaster berdasarkan perbuatannya. Tim Liputan, Metro TV. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono merasa terganggu namanya dikait-kaitkan dengan kasus ijazah Jokowi. Pihak SBY pun mempertimbangkan langkah hukum dengan mensomasi pihak yang dinilai telah memfitnahnya. Lalu bagaimana Partai Demokrat merespon kasus yang menyeret sang tokoh Ketua Majelis Tinggi ini? Kita akan membahasnya bersama Kepala Komunikasi DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, dan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, apa kabar? Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih Bang Zaki, Prof. Hipnu. Bang Zaki, jadi apakah sudah terkonfirmasi, sudah diputuskan akan mengirimkan somasi, dan siapa yang disomasi, Bang Zaki? Ya, terima kasih sebelumnya, Bang Iqbal. Terima kasih juga Prof. Hipnu. Yang sangat mengagetkan sebenarnya kita hari ini kan sebulan terakhir sedang disibukkan ya oleh situasi yang sebenarnya tidak mudah gitu. Ada bencana yang melanda saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Gitu.
energi dan fokus kami sebenarnya Partai Demokrat sedang fokus ke sana bagaimana bantu Presiden Prabowo. Begitu juga kader-kader utama kami dan jajaran yang hari ini banyak di dalam kabinet gitu. Yang hari ini kami fokusnya di sana. Ya, bagaimana kita bisa berfokus membantu Bapak Presiden Prabowo. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaan besar dan permasalahan mengapa dalam kesibukan dan fokus kami hari ini membantu Presiden Prabowo ya dalam mengelola dan juga membantu masyarakat yang sedang terdampak bencana mendadak dalam seminggu 2 minggu terakhir kami melihat ada upaya-upaya yang sangat terorkestrasi begitu ya. Upaya yang sangat terorkestrasi itu yang berupaya memfitnah Pak SBY ya, dan juga Partai Demokrat. Nah ini yang bagi kami suatu hal yang tidak bisa dibiarkan. Mengapa kami sampaikan tidak bisa dibiarkan? Karena bagaimanapun kalau ini dibiarkan, kebenaran akan bisa dikalahkan oleh kebisingan dan opini publik nantinya akan dibentuk oleh manipulasi gitu. Nah ini sangat bahaya gitu. Ya, mengapa kami sampaikan ini berbahaya? Karena akun-akun yang melakukan manipulasi, akun-akun yang kemudian menyebarkan hoax dan fitnah ini itu terlihat sekali terorkestrasi. Mengapa? Judulnya mirip, beda-beda tipis, foto-foto yang dipajang di akun-akun YouTube-nya juga sama, lalu sumbernya Baik, kami mengalami kendala komunikasi, ternyata terputus ya komunikasi dengan Bang Zaky. Kita ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau kita melihat apakah memang dalam kasus ini, jika melihat pihak yang rencananya akan disomasi, sampai tahap mana ini bisa masuk ke ranah pidana somasi ini? Ya, begini Mas, ini memang akar masalahnya kan ada suatu diksi tokoh besar ini. Ada diksi tokoh besar yang disampaikan seorang Pak Jokowi kalau nggak salah tadi, ditafsirkan oleh publik. Nah, tafsir publik itu akhirnya liar kemana-mana. Nah, oleh karena itu kalau sudah tafsir publik itu menyangkut nama orang, menyangkut kedudukan orang, itu sudah masuk kualifikasi pencemaran nama baik. Nah, ini yang saya kira tadi Mas Zaky betul harus stop ini, karena itu sudah tanda petik merendahkan, mencemarkan, mengganggu martabat. Kan pencemaran itu adalah terkait dengan setiap orang yang mencemarkan, yang kemudian merendahkan. Nah, disitulah sebagai bentuk antisipasi karena Pak SBY sebagai tokoh, maka harus segera dihentikan. Tapi kalau segera dihentikan ini, paling tidak teman-teman Demokrat juga harus mengidentifikasi sebetulnya siapa sih orang-orang, siapa sih akun-akun yang terjadi yang memberikan suatu informasi yang menyesatkan, yang menafsirkan menyesatkan kan. Oleh karena itu dengan demikian nanti akan teridentifikasi jelas siapa yang dilakukan. Dan yang penting tadi Mas Iqbal, sebelum dilakukan tindakan hukum adalah disomasi, diperingatkan kan itu. Dengan konteks peringatan-peringatan itu mudah-mudahan narasi-narasi yang menyebut seorang tokoh yang terkait dengan apa yang kita diskusikan itu akan meredam. Karena ini suatu yang tidak menguntungkan Mas. Karena apa? Terhadap perkara pokok primer crime-nya ijazah itu belum selesai, tapi tambah terhadap perkara-perkara ini, yaitu yang kita sanksikan. Maka tadi Mas Zaky betul, ini sih malah lari kemana-mana, pokoknya aja belum selesai, sampai di mana kok malah menggeret-geret lah. Itulah saya kira Mas Zaky dan rekan-rekan saya kira tepat sekali fokus ini sehingga tidak sampai liar kemana-mana yang menyebabkan seseorang menjadi terhina, tercemar. Gitu, Mas. Bang Zaky sudah kembali tersambung dengan kami, Bang Zaky. ya, oke, mohon maaf tadi, Bang, sinyal agak terputus tadi. Bang Zaky, jadi apa yang membuat Pak SBY dan teman-teman Demokrat itu merasa paling terganggu? Karena kalau kita dengarkan flashback, Pak Jokowi sudah bilang bahwa orang besar yang berada di baliknya itu toh bukan Pak SBY. Apa yang paling membuat merasa terganggu, Bang Zaky? Ya gini Mas, karena gini, lagi-lagi ini kan fitnah ini kita lihat, kita cermati betul. Ya kalau hanya muncul 1 atau 2 akun ya kita diamkan saja gitu, itu biasa gitu ya. Tapi hari ini kita lihat ya, ini munculnya di banyak akun. Dan ini diorkestrasi kelihatan sekali. Mengapa kita lihat sekali? Karena foto-foto yang muncul di akun-akun itu sama, itu mirip. Yang kedua, judul-judulnya itu juga mirip, beda-beda tipis. Lalu sumber-sumber akun yang diambil, dikutip itu juga sama gitu. Hanya kemudian ini diternak nih akun ini nih. Ya. Jadi banyak sekali akun-akun YouTube yang kemudian istilahnya itu isinya sama dan serupa gitu ya. Siapa yang isinya sama dan serupa. Bang Zaky? Kalau apakah sudah diketahui?
Ya kalau dari kami Mas, kami tidak fokus kepada siapa yang orkestrasi, tapi yang kami lihat, yang kami cermati adalah ya kita lakukan tugas kita dan juga hak kita sebagai warga negara. Pertama tentu kami sudah laporkan di platformnya masing-masing, misalnya di TikTok, di YouTube sudah kami laporkan. Yang kedua kami juga sudah bersurat ke Komdiji, kami lakukan itu hak kami. Tapi di sisi yang lain kita juga cermati ternyata ada akun-akun yang nama terang, nama jelas. Ya, nah ini kami juga sudah sampaikan, masih kita lakukan yang namanya somasi. Ya kan, jadi kita tidak langsung, namanya ranah hukum kan tidak langsung bawa lapor ke polisi atau apa, tapi ada yang istilahnya kan somasi itu loh, iya kan, untuk tolong diturunkan, Anda ini berita bohong, Anda ini hoax, Anda ini fitnah, tolong diturunkan, kalau diturunkan kita stop, kan begitu, tidak bawa ke ranah yang lebih lanjut. Nah ini kan sebagai bagian dari upaya-upaya yang harus kita lakukan. Nah, mengapa ini, tapi yang satu hal yang menurut kami yang juga menjadi pertanyaan besar, mengapa serangan-serangan ini, fitnah-fitnah ini semakin deras ketika Pak SBY justru minggu lalu mengeluarkan tweet yang menyampaikan bahwa Pak Prabowo sudah bekerja keras, menaruh atensi penuh pada situasi bencana. Dan pemerintah hari ini kompak dan berjuang bersama bagaimana mengatasi situasi bencana. Itu yang kami justru bertanya, ada apa nih di saat Pak SBY justru, yang mohon maaf Mas, sebelum itu kan Pak SBY itu kan istilahnya kan masih berdiam diri saja, ya kan, membiarkan bahwa, karena kan beliau kan hari ini kan tidak lagi fokus pada politik Mas. Wah, beliau kan kita tahu, nah, sudah menjadi pelukis, ya kan, lalu beliau juga mengurus bola voli, ya. Lalu kemudian mendadak ketika beliau minggu lalu melihat, Pak Prabowo ini bagaimanapun ya sedang istilahnya itu bersama jajaran sudah mengatasi bencana dan banyak pihak yang meminta Pak SBY untuk mulai, mohon maaf, bicara, kemudian harus Pak kasih masukan segala apa. Pak Prabowo, Pak SBY bilang Pak Prabowo ini sudah melakukan yang terbaik. Situasi bencana dari tsunami 2004 dengan situasi hari ini sesuatu yang berbeda. Jadi gitu yang dipertanyakan dan beliau adalah, tahu Pak Prabowo sudah melakukan SBY. Nah, tetapi kenapa timing setelah atau momentumnya itu, ya berarti Bang Zaki ya. Iya, berarti mengapa kemudian setelah itu menjadi deras ini? Setelah itu malah kemudian serangannya menjadi semakin deras dan seakan-akan terorkestrasi tadi. Jadi ada nah, rencana atau pertimbangan untuk mengambil langkah hukum ini Bang Zaki. Kalau dulu kan kita masih ingat ya, waktu kebetulan saya juga waktu itu sempat ikut Pak SBY sebagai wartawan presiden. Pada saat ada berita yang dianggap menyesatkan atau berbentuk fitnah, Pak SBY biasanya akan mengadakan klarifikasi terbuka. Artinya ingin memberitahu bahwa berita ini bohong, berita ini fitnah. Akan memberikan klarifikasi langsung tapi tidak sampai menempuh kasus hukum. Kenapa kali ini dirasa perlu untuk mempertimbangkan mengambil kasus hukum ini, Bang Zaki? Kita kan sudah pernah klarifikasi. Beberapa bulan lalu sudah pernah menyampaikan begitu. Ya kan, sudah menyampaikan. Tapi hari ini kok mendadak ada serangan-serangan lagi nih, ada apa ini? Dan ini kita lihat beda dengan pola sebelumnya yang, maaf, sebelumnya itu lebih sporadis. Tapi hari ini kelihatan betul ada upaya-upaya dan hari ini istilahnya itu seakan-akan merasa seakan-akan mereka ini akan terbebas atau terlindungi oleh hukum gitu loh Mas. Nah ini yang kita lihat, nah ini kita nggak mau, kita ingin membuktikan. Oh Anda merasa sepertinya Anda akan bebas nih ya, Anda akan dilindungi oleh hukum. Ya kami lakukan langkah itu. Makanya hari ini kami lakukan langkah itu, mau menunjukkan bahwa hari ini dalam demokrasi kebebasan itu ada batasnya. Janganlah sampai kita memfitnah seseorang, janganlah kita mengeluarkan hoax. Ini kita tidak ingin. Bagaimanapun kan ini kan mengganggu demokrasi kita. Nah itu yang kita tidak ingin lakukan. Nah, makanya kemudian dari Demokrat ini kan begini Mas. Kalau kita bicara dalam pasal yang kami angkat adalah di Undang-Undang ITE itu pasal umum Mas, delik umum itu 28. Ya 28 yang merujuk ke pasal 45. Tentu Prof lebih memahami lah dibanding kami. Jadi bukan delik aduan. Mengapa? Karena ini informasi atau disinformasi, kebohongan yang dengan sengaja disebarluaskan, yang sudah memicu keresahan. Mengapa? Karena kader-kader seluruh Indonesia udah resah nih Mas. Dan mereka tahu itu, akun-akun itu mereka udah melihat ada akun-akun yang nama terang. Nama terang dan mereka dikhawatirkan nanti kan apakah orang ini kuat dan merasa kebal hukum ya, itu yang tidak ingin tentunya. Prof, bukan hanya itu aja, tapi kami khawatir kader-kader kami ini udah mulai bertanya. Kami tahu nih rumahnya. Kami tahu nih mereka biasa kemana atau apa. Kami datangin ya. Nah itu kami nggak mau gitu. Ini kan udah menimbulkan keresahan gitu loh. Kita nggak mau seperti itu gitu. Nah sehingga tahu kemana dan itu orang kuat ya Bang Zaki ya? Ya kami bukan orang kuat, tetapi ada tokoh-tokoh lah. Ada orang-orang yang sering tampil di podcast, yang punya follower lumayan banyak begitu. Nah ini yang kami melihatnya yang sangat disayangkan. Kan seharusnya janganlah kemudian kita berupaya mendapatkan rupiah dengan menyebar fitnah. Tapi cukuplah kita kalau punya rupiah, ayo kita kumpulkan bersama membantu korban bencana. Nah ini yang sangat kita sayangkan gitu. Nah ini yang kita fokus ke situ ya. Istilahnya itu Prof Hipnu kalau begitu. Prof Hipnu, kalau kita melihat ya, apakah syak wasangka ini, apakah akibat dari panjangnya
dan berlarut-larutnya proses hukum soal tudingan kasus ijazah Jokowi ini, Prof. Hipnu? Iya, tampaknya seperti itu ya. Semakin panjang, apalagi kalau digoreng dengan politik, sudah liar kemana-mana, seperti Mas Zaki tadi. Ini saya kira sebagai tuntutan penegak hukum yang sekarang untuk cepat menyelesaikan kasus ini. Karena kalau tidak, akan terus bergulir terus sebagai efek domino. A, B, C, D, wah, akhirnya situasi nggak kondusif. Ini situasi nggak kondusif. Dan penegak hukum pun juga situasi juga agak gamang deh seperti ini. Karena menyangkut tokoh-tokoh besar, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan. Oleh karena itu, ketika melakukan kaitannya dengan fitnah, pencemaran undang-undang IT, itu memang suatu yang sangat gampang sekali. Oleh karena itu, cara yang cepat memang segera harus ada penyelesaian. Tadi Mas Zaki betul, ada yang terkait delik umum, tapi ada juga terkait delik aduan. Misalkan terkait dengan Pak Jokowi, Pak SBY sendiri yang kemudian mengadukan. Tapi ini harus jelas memang Mas Zaki yang identifikasinya agak sulit ini. Memang situasi bebas tapi tidak terbatas olah-olah. Padahal bebas itu juga terbatas. Akun mana saja, ini yang harus jelas. Karena kalau ini nanti tindakan hukum, itu juga akan bergulir lagi penyelesaian-penyelesaian yang panjang. Sehingga saya kira harus langkah tepat kaitannya dengan tadi somasi dulu, kemudian klarifikasi dan sebagainya. Kalau penyelesaian hukum bergulir terus saya kira Mas, dan itu masih berpanjang lagi. Disitulah saya kira situasi yang tidak memungkinkan di dalam situasi kebebasan yang sekarang ini, pendekatan-pendekatan hukum saya kira memang harus tepat saat, tepat asas, tepat orang dan sebagainya, sehingga tidak sampai molor kemana-mana. Oke, Prof. Hipnu, kalau tadi juga Bang Zaki sempat menyinggung sedikit ya soal kebebasan berekspresi. Kalau kita lihat sekarang ini kan memang banyak sekali yang membuat podcast dan pihak-pihak yang mengkritisi itu banyak tidak terhitung jumlahnya. Nah, sampai batas mana sih kebebasan berekspresi yang tadi disebut jangan sampai kebablasan oleh Bang Zaki itu bisa bisa masuk ke ranah pidana untuk memenuhi kasus bisa di kasus hukumnya, Prof. Hipnu? Iya, batasnya kan sebetulnya kan luas, Mas. Kita harus batas pada etika jurnalistik, etika kehidupan bermasyarakat, kemudian terkait dengan undang-undang. Undang-undang itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Apalagi sekarang ini kita melihat bahwa KUHP baru itu meletakkan sebagai kondisi situasi adat, kondisi situasi masyarakat keindonesiaan. Sehingga patut tidak patut itu sudah masuk kualifikasi dalam suatu pencemaran. Bahkan sekarang kalau kita lihat yang ramai itu menyatakan sebagai umpatan, itu sudah masuk kualifikasi penghinaan. Nah, disinilah saya kira sebagai undang-undang sudah melibatkan seperti itu. Tapi ujungnya sebetulnya Mas adalah itu merupakan delik aduan. Artinya kalau memang yang merasa ada suatu sifat pribadi terkait dengan hal-hal yang menyentuh itu bisa mengadukan. Tidak masuk ke kualifikasi delik umum semua, kecuali tadi Mas Zaki betul kaitannya dengan tuduhan hoak, tapi ini tidak. Nah, disitulah pemisahan mana yang hoak, mana yang tidak, mana yang delik umum, mana delik aduan. Nah, ini yang saya kira juga harus menjadikan pembelajaran pada masyarakat bahwa sekarang memang ada kebebasan, tapi kebebasan itu dalam arti yang terbatas dan tidak semua masuk kualifikasi delik umum, termasuk penghinaan pada pemerintah, pejabat, dan sebagainya. Baik, Bang Zaki, jadi kalau memang ada pihak yang dirasa seperti itu ya, ingin menyerang Pak SBY dan juga bahkan Partai Demokrat, kader-kader juga terkena. Menurut Anda, apa motifnya? Kenapa kok dengan timing yang sekarang ini mencoba untuk menyerang figur Pak SBY? Ya justru itu juga menjadi pertanyaan besar kami gitu kan. Pak SBY ini sedang santai-santai, ya kan. Belum lama ini malah beliau baru saja melelang lukisan ya untuk membantu korban bencana. Alhamdulillah laku. Kemudian pemberitaannya mungkin viral, ramai di medsos, ramai di publik, ya kan. Nggak pernah sekalipun menyentuh karena politik gitu. Tapi tahu-tahu tadi ada upaya-upaya orkestrasi tadi yang kami lihat. Nah itulah yang kemudian juga menjadi pertanyaan besar bagi kami. Ada apa ini begitu? Nah pada saat justru beliau membackup penuh Pak Prabowo, pada saat beliau justru menyampaikan bahwa hari ini ayo kita fokus bencana, pemerintah sudah memberikan atensi penuh, tapi malah mendadak kemudian beliau diganggu gitu. Lalu kemudian fitnah kepada Demokrat, kepada beliau makin deras. Berarti ada pihak-pihak yang kami lihat tidak ingin gini bahwa hari ini pemerintahan hari ini menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan bencana. Nah kami melihatnya seperti itu saja gitu. Ini sangat disayangkan. Ada upaya pihak-pihak yang mencoba
memecah belah konsentrasi. Kan sangat disayangkan hari ini misalnya Bang Zaki, kita terpaksa terakhir pesan Anda untuk melakukan- akun-akun anonim yang Anda sebut menyebarkan fitnah ini, apa pesan Anda, Bang Zaki? Ya kalau dari kami jelas ya, hari ini kita demokrasi, jika punya waktu, punya tenaga, punya pengikut, gunakanlah ya untuk hal kebaikan. Mari kita sama-sama galang dukungan, bentuklah relawan, turun ke Aceh, turun ke Sumut, turun ke Sumbar, bantu saudara-saudara kita. Jangan malah sibuk mencari rupiah dengan menyebar fitnah. Ya, kami dari Demokrat maupun kader-kader kami hari ini di pemerintahan sibuk nih fokus bagaimana bantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Harapan kami tentu para pembuat hoax, fitnah dan disinformasi, ayo lebih bagus, mohon maaf nih Mas, lebih bagus seperti teman-teman kita yang lain. Kita tahu siapa, ada Bang Ferry Irwandi dan yang lain-lain itu aktivis-aktivis yang turun langsung membantu menggalang dukungan untuk korban bencana, tidak sibuk Baik, menyebar Bang Zaki. hoax gitu. Terima kasih juga untuk Metro TV yang rajin sekali menyebar luaskan informasi mengenai bencana, termasuk di mana yang masih ada kurang dan lebih, sehingga kita juga bisa Baik. segera antisipasi masyarakat Oke. di desa mana lagi yang perlu dapat bantuan. Baik, Dari bekerja pemerintah bersama dan demi dukungan, para gitu. korban bencana. Terima kasih Bang Zaki, salam ya buat Pak SBY, semoga sehat selalu. Salam juga Terima untuk kasih. semua teman-teman Terima kasih. kader Demokrat. Prof Hipnu, terima kasih juga sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.